masalah gosok gigi yang salah itu seringkali juga banyak, menurut pengamatan saya, banyak sekali juga orang percaya itu kalau dalam kehidupan praktika Kristennya itu hanya berpikiran yang penting saya sudah melakukan ini dan itu dan it's okay, enak-enak saja kok. Nah, waktu itu sih saya nggak bagikan ini gara-gara permintaan dari salah satu tetua kita, Ivan gitu. Dia minta, sharing mana itu? Ya oke. Gitu. Dan ya ini, quietness in God, tentang bagaimana diam, tenang, dan mendengar Tuhan. Nah, miskonsepsi. Pengertian yang salah sejauh ini, karena Ivan waktu itu mengingatkanku, hati-hati jangan sampai masalah meditasi itu diidentikan dengan salah satu agama tertentu. Nah itu miskonsepsi, karena semua agama timur, mulai dari Yahudi, Kristen, bahkan sebetulnya Islam pun juga ada, dan Buddhis, Hindu, dan semua sempalan agama timur yang lain, meditasi itu semuanya ada. Hanya saja meditasi Kristen itu beda kan gitu toh. Nah, itu miskonsepsi yang pertama. Yang kedua, tidak untuk semua orang bisa melakukan hal tersebut. Bisa diam tenang di hadirat Tuhan, begitu mendengar suara Tuhan, nggak semua orang bisa melakukan. Itu pengertian yang salah juga. Karena kalau kita orang percaya memegang faham ini, maka secara nggak langsung, kalau kita bisa, kita merasa bahwa kita lebih rohani daripada yang lain. Gitu toh. Tapi kalau kita nggak bisa dengar orang ngomong, aku bisa mendengarkan suara Tuhan, dan kita nggak bisa dengar suara Tuhan, langsung, waduh aku ini nggak rohani ya, aku minder malian. Nah, itu bahaya, bisa rendah diri atau tinggi hati. Ya, itu toh yang saya sudah tuliskan, yang bisa orang yang lebih rohani dan beda level. Dan miskonsepsi yang terakhir, seringkali banyak orang percaya berpikiran hidup itu sudah rumit lah. Dibikin simpel dan praktis-praktis saja. Yang penting tahu bagaimana cara hidup. Sehingga pada akhirnya, kayak Ivan dulu seringkali ngomong ke setiap kita, jadi orang Kristen itu, apalagi yang di kos ini dulu ex-home gitu ya, jangan suka pakai jasa maklar gitu toh. Untuk dengar suara Tuhan, tanya hamba Tuhan tertentu. Gitu. Nggak perlu seperti itu. Lah, karena kenapa seperti itu? Karena banyak orang percaya tidak mau belajar mendengarkan suara Tuhan. Karena banyak orang percaya tidak mau belajar bagaimana berdiam diri, tenang, atau menyendiri di hadapan Tuhan. Nah, seperti itu. Gitu toh. Nah, sekarang saya tanya berikutnya sebelum yang kedua. Gitu. Di sini yang setiap pagi mesti puk siapa? Nggak mesti. Oh, nggak mesti. Berarti kadang yang nggak mesti pagi, kadang siang ya berarti ya? Tergantung kopi. Ngopi ini sore. Oke. Lancar. Oke, siapapun juga yang sehari pasti puk 1 kali? Pasti. Oke, lebih dari 1 kali? Ngopi ini mending. Ini lagi nggak ngopi, mending baru puk. Pokoknya yang jelas puk 1 kali. Nah, sekarang saya pertanyaan berikutnya. Setiap kali kita pas boker gitu ya, setelah kita selesai langsung di flash apa diwasi dhisik? Siapa yang langsung di flash? Pertanyaan sulit ini. Langsung di flash. Siapa yang nggak langsung di flash dilihat dulu? Kenapa kamu lihat, Des? Aku melihat buku ini bagus atau tidak, mana yang nekat atau tidak, mana ada sayurnya atau tidak. Oke. Ada sayurnya. Kok? Kenapa kok? Kurang lebih sama Yung? Tapi mostly kan nggak melakukan toh. Kenapa teman-teman nggak melakukan? Gila, kemarin nang wis 5 menit cek ilang ngono ya. Soalnya untuk ini sih. Oh.
Berarti bersyukurlah yang nggak ada flash, yang pakai sistem tradisional diguyang tuh. Soalnya rusak kan. Aku yang diguyang ya. Ya memang betul. Nah, seringkali orang itu kan begitu pas apapun juga pokok boker gitu ya, nggak kesusu langsung diguyang gitu, nggak mau dilihat dulu kira-kira seperti kamu Desi ngomong, bentuknya itu gimana gitu toh, warnanya itu seperti apa. Nah, terus kira-kira ya nggak usah sampai tahu, tapi kira-kira dari bentuknya kan saya tahu kira-kira ini teksturnya keras atau hancur gitu toh. Itu kan juga tergantung waktu kita puk toh, ngeden apa bedegelen apa langsung brol ya, gitu toh. Nah, kenapa saya ngomong masalah ini, karena ada hubungannya gitu dengan setiap kita orang percaya. Seringkali kita ngelewati hidup itu pokok ya wis jalan, nggak ada jeda pause-nya. Dalam sehari itu kita nggak pernah nge-pause dalam kehidupan. Banyak orang percaya, mungkin di sini enggak gitu ya. Tapi seringkali saya ngomong beberapa orang itu ya nggak ada waktu lah untuk pause sejenak, jeda sejenak untuk nge-review seperti apa, seperti itu. Nah, dan saya kepingin bagikan bahwa salah satu kenapa orang percaya akhir-akhir ini susah mendengarkan suara Tuhan, agak maju, ketatap. Nah, kurang lebih penghalangnya kalau diklasifikasikan ada dua. Penghalang dari luar dan penghalang dari dalam. Kita itu terlalu banyak noise dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita nggak bisa mendengarkan voice. Dan kita tuh lebih suka dengar noise daripada dengar voice. Karena noise itu lebih gampang didengar, lebih menarik perhatian, dan lebih kelihatan wow. Sedangkan voice itu lebih susah didengarkan, kita harus memberikan perhatian lebih ekstra, dan kita harus menyiapkan diri kita lebih baik lagi untuk bisa dengar voice. Salah satu kisah yang paling gampang, dan teman-teman pasti tahu di Alkitab, kisah Elia. Waktu dia dikejar-kejar sama Isabel. Itu kan beberapa kali Tuhan melakukan semua tanda-tanda, tapi pada saat terakhir Tuhan ada di sana, itu waktu sepoi-sepoi. Pada waktu Kejadian pasal 3, waktu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan nggak langsung marah jegler gitu kan, tetapi Tuhan hadir dan bertanya kepada Adam. Waktu itu juga ngomong situasinya di Eden sejuk. Enggak Tuhan menampakkan kemarahan, enggak, sejuk, sepoi-sepoi. Dan itu mengingatkan buat setiap kita semua untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, maka kita harus belajar untuk menghilangkan noise baik dari luar ataupun dari dalam untuk kita bisa dengar voice. Nah, kira-kira kalau dari luar itu ya distraksinya salah satunya ini gitu ya, gadget kita, sosial media, kesibukan atau aktivitas kita, beban pekerjaan, bahkan tugas gerejawi. Saya nggak anti pelayanan gitu, tapi tugas gerejawi itu sering kali gitu. Apalagi nanti kalau yang sudah banyak jam terbang untuk pelayanan mimbar dan segala sesuatunya, pelayanan ke lapangan, tanpa sadar kita itu lebih banyak keluar, tetapi untuk mendengarkan voice dari Tuhan itu semakin jarang. Karena yaitu tugas gerejawi, pelayanan semakin banyak. Nah terus, kalau dari internal noise kita, pikiran kita itu seringkali belakeraan, berceceran kemana-mana. Dan hati kita itu kayak, kalau teman-teman ingat cerita tentang beberapa kali di Injil ceritakan bagaimana Tuhan Yesus meredakan ombak, gitu ya, meredakan badai. Ya kurang lebih situasi hati kita itu seperti kondisi lautan, kondisi danau yang seringkali banyak badai, yang seringkali bergemuruh, yang seringkali kemerungsung nggak karu-karuan, apapun juga.
Nah, saya nggak bisa ngerti kira-kira gelombangnya, badainya itu apa saja. Tapi kurang lebih seperti ini. Siapa di sini yang masih saja setiap hari seringkali merasakan ketakutan? Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan yang punya anak mengenai anak, kekhawatiran, takut, khawatir, cemas, fear, worry, anxious. Jadi itu bublek jadi satu, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan itu salah satu noise dari dalam. Atau juga ngomong masalah mental health, itu juga salah satu noise dari dalam kita juga. Atau juga masalah tentang planning, tentang rencana buat kerja, rencana buat pelayanan, rencana buat komunitas, atau rencana apapun juga, rencana buat untuk kota. Apakah itu jelek? Enggak jelek. Tapi itu seringkali jadi noise juga dalam benak pikiran kita. Sehingga sadar nggak sadar, untuk bisa dengar voice itu makin susah. Nah, dua hal tersebut kita perlu belajar untuk bisa mengecilkan noise tersebut sehingga kita bisa voice itu semakin cukup lantang dalam telinga batin kita. Nanti kita belajar satu hal saja. Nggak perlu banyak-banyak. Dan karena Fandi sudah menyiapkan tempatnya, saya rasa cukup oke. Mengapa kita perlu melakukan ini? Lukas 5 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. Ya, akhirnya saya bisa mendapatkan suara yang sudah lama hilang di komunitas. Betul. Alkitab yang dibuka. Lukas 5 ayat 16. Saya minta tolong Saudara Joni bacakan. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, saya kenapa mengutip ayat ini? Ada beberapa ayat yang lain juga yang mengatakan, ya ini salah satunya saja. Setiap kali Tuhan Yesus melakukan suatu pelayanan, seringkali dia nggak langsung terbuai dengan keramaian yang ada atau keberhasilan dalam pelayanannya. Dia seringkali menarik diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan kalau teman-teman baca di Yohanes pasal 5 itu juga, waktu sesudah dia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di Bethesda itu ya, Bethesda atau Siloam, Bethesda, itu kan orang-orang Farisi kan nggak suka karena disembuhkannya pada hari Sabat waktu itu. Dan Tuhan Yesus ngomong gini, intinya sampai sejauh ini Bapakku tetap bekerja dan aku melakukan apa yang Bapakku kerjakan. Dan itu mengingatkan buat saya terutama, kalau Tuhan Yesus sendiri itu melakukan hal yang seperti itu, apalagi seharusnya kita. Harusnya kita kan juga nyontoh teladannya dia. Maka di tengah segala kesibukan kita itu kita perlu punya waktu untuk berdiam diri, berdoa, dan mendengarkan suaranya. Sehingga pada akhirnya kita bisa tahu apa yang perlu kita lakukan setiap harinya. Ya memang sudah ada Alkitab, tetapi mendengarkan suara Tuhan itu adalah hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi, nanti saya juga tuliskan di situ di salah satu slide-nya, jangan sampai membuat kita merasa istimewa juga. Gitu ya. Itu hak kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi nggak boleh buat kita merasa istimewa. Terus, mengapa kita perlu belajar untuk mendengarkan suara Tuhan? Mengapa kita perlu belajar berdiam diri dan mendengarkan suara Tuhan? Karena perintah itu untuk kebaikan kita. Dan dari perintah itu kita diajar untuk selalu mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam PL itu ada dua kata Ibrani, yang satunya hagah, yang satunya syiah. Itu.
Yosua pasal 1 ayat 8 dan Mazmur ayat 1 pasal 1 ayat 2. Yuk kita baca, Ko Eko. Tolong Yosua pasal 1 ayat 8. TP2 ya. Jangan engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Amin. Terus Mazmur pasal 1 ayat 2, Yung. Ini berasal dari satu kata dasar Ibrani yang sama ya, teman-teman. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oke. Mazmur pasal 63 ayat 6, tolong Feli. Lupa ya. Pasal 63 ayat 6. 63. Mazmur 63 ayat 6. Ayat 6-nya ini apabila aku ingat apa yang seperti gimana, Pak? Seperti apabila aku ingat. Ayat 7, sorry. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Berarti merenungkan, bermeditasi tentang kehadiran Tuhan. Des pasal 77 ayat, atau aneh kalau bahasa Inggris berarti ayat 3. Iya, Mazmur pasal 77 ayat enggak 12 ya 13 berarti Des. 13. Aku hendak, ya. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Yang terakhir Mazmur 143 ayat 6, tolong Van. Ayat 6 atau ayat 5 itu? Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Oh maaf, ayat 5 Van. Fandi. Aku teringat pada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tangan. Nah, kata merenungkan di sini, kalau di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan meditate, gitu ya. Dan akar katanya sama, haga itu. Haga itu tentang merenungkan seperti orang juga kayak orang di sini kan pasti sangkomel KB ya, gremeng KB isa toh. Orang gremeng itu kan kayak ngomong yang nggak keras, tapi kayak gitu menggumam gitu loh. Nah, kurang lebih kata di situ tentang merenungkan, bermeditasi itu kayak orang ngereneng, menggumam kayak gitu itu. Dan itu dijelaskan kepada kita pada saat kita ngereneng terus, menggumam itu, kita mengingat, memeditasikan segala hal apa yang sudah Tuhan kerjakan, bagaimana kebaikannya dalam kehidupan kita, itu berguna supaya kita bisa selalu ingat akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita perlu melakukannya? Tolong Ivan, Mazmur 119 ayat 15. Supaya kita bisa mengenal Mazmur 119, Mazmur yang paling panjang. Ayat 15. Ayat 15. Mazmur 119 ayat yang ke-15. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Merenungkan, sekali lagi merenungkan, meditate. Ayat 23. Tolong Priscilla. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Nah, ini berasal dari kata yang sama, syiah. Mazmur 119 berasal dari kata yang sama. Terus, Kobudi ayat 48. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ya, merenungkan. Sekali lagi merenungkan. Ayat 78, Cein. Ayat 78. Ya. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi
Sekali lagi merenungkan, tetap merenungkan. Dan terakhir, Siska, ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Dari ayat-ayat ini kan kita semakin ngerti bahwa kebiasaan merenungkan firman atau kata meditasi itu adalah sebuah kebiasaan yang sudah Tuhan ajarkan sejak awalnya, gitu toh. Dan itu bukan menjadi suatu konotasi yang jelek pada saat kita ngomong, yuk kita meditasi yuk. Ya, kan kita sebagai anak orang Kristen kan lihat-lihat meditasinya itu apa dulu. Meditasi kita kan bukan meditasi mengosongkan pikiran. Meditasi kita kan bukan meditasi yang kembali kepada alam. Bukan seperti itu juga. Meditasi kita memang pada akhirnya pada saat kita melihat alam, itu bukan berarti bahwa alam itu Tuhan itu ada di alam gitu, alam semesta, bukan seperti itu juga gitu. Pada saat kita bermeditasi dan kita mengingat tentang kebesaran Tuhan di dalam alam semesta, dalam ciptaan, itu kita bisa melihat bahwa jejak-jejak Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam alam semesta ini. Bukan alam semesta adalah Tuhan, gitu toh. Bukan kosmos ini adalah Tuhan. Kalau agama-agama timur kan ngomong toh, yang lainnya selain Kristen bahwa alam semesta itu Tuhan, bahwa makanya kenapa mereka sampai ada yang menyembah patung, menyembah kayu, menyembah apapun juga gitu. Karena mereka punya pemahaman seperti itu. Kita lebih daripada itu, kita bukan seperti itu. Gitu. Karena kalau kayak gitu itu kan kita pada akhirnya terjebak pada apa? Yang banyak Tuhan, panteisme. Nah kita kan nggak seperti itu. Terus yang berikutnya, sebenarnya apa sih tujuan kita melakukan hal ini? Pada saat kita melakukan hal ini, tujuannya pada akhirnya itu kita menjadi orang yang lebih rendah hati, kita menjadi pelaku-pelaku firman, dan bagaimana kita bisa lebih dewasa lagi di dalam Kristus. Tujuan kita belajar berdiam diri di dalam Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan itu selalu kembali kepada value kita. Christ likeness lebih tepatnya, tentang keserupaan dengan Kristus, tentang penundukan diri kita kepada Tuhan, tentang kehidupan kita yang apa adanya sebagai anak-anak Tuhan, dan kehidupan anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya. Jadi tujuannya selalu seperti itu. Bagaimana, ya yang seperti saya tadi bilang, mendengar suara Tuhan itu seharusnya membuat kita itu lebih rendah hati lagi. Karena kita menghidupi tanpa merasa istimewa. Hati-hati kalau kita sudah merasa istimewa, teman-teman. Dan saya juga seringkali mengingatkan diri saya sendiri juga, ojo kroso iso. Justru seperti firman Tuhan ngomong, semakin banyak tahu, semakin banyak dituntut. Semakin banyak tahu, semakin banyak dituntut, gitu loh. Semakin kita, kalau ada orang ngomong bahwa dia peka mendengarkan suara Tuhan, maka sebetulnya tuntutan Tuhan atas kehidupannya itu lebih banyak lagi. Tapi jangan mikir gini juga, lek ngono ora usah kakean krungu suara Tuhan ora apa-apa, gitu ya. Sebab firman Tuhan juga ngomong kayak gini. Yang nggak punya apa-apa daripadanya apa yang ada padanya akan diambil semua. Lah, si malakama kan? Ya, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan mendengar sedikit lakukan, mendengar sedikit lagi lakukan.
Karena ya tujuannya mendengar untuk ditaati sehingga kita semakin hari semakin matang dewasa. Nah, yang terakhir sebelum yang terakhir, kita ini kan katanya domba kan, domba Allah. Di dalam proses memamah biaknya domba itu ternyata ada 4 hal ini. Dikunyah dulu di mulut, terus ditelan di namanya rumen itu bagian lambung. Kunyahnya itu yang pertama pokok dikunyah, setelah itu ditelan. Yang ketiga setelah ditelan itu dimuntahkan lagi ke mulut, dibalik lagi ke mulut untuk dikunyah lebih lagi, baru dicerna lebih lanjut. Nah begitu juga seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya kenapa Tuhan kasih contoh mengenai, bukan contoh, tipologi ke setiap kita, kamu adalah domba-dombaku. Ternyata memang salah satu proses mencerna makanan daripada domba itu seperti itu. Makanya kenapa kok kita belajar firman Tuhan itu enggak sekali 2 kali langsung bisa, langsung mengerti. Karena memang ada sebuah prosesnya seperti itu. Nah ini kita ngomong belajar mendengar Tuhan, belajar mendengar dari firman-Nya itu bukan dalam tujuan belajar secara teologi, teman-teman. Itu kalau belajar secara teologi itu lain lagi, karena kita perlu mempelajari background-nya apa, sejarahnya seperti apa, itu lain lagi. Tapi malam ini kita nggak belajar seperti itu. Jadi kalau memamah biak itu seperti ini, maka bagaimana kita bisa melakukannya? Kurang lebih seperti ini. Kok Eko pasti tidak asing dengan istilah yang pertama. Rekoleksi kok. Mungkin buat setiap kita, ada yang teman-teman di sini pernah tahu istilah rekoleksi? Enggak. Duh, sing pernah sekolah Katolik? Duh, ya kok Eko ero to? Kar. Tapi waktu itu mungkin masih terlalu kecil banget ya. Ya. Dengan kemudian menampilkan bahwa artinya adalah, nah ini baru tahu. Rekoleksi itu seperti itu, bahwa ya kenapa kita perlu melakukan rekoleksi pada saat kita itu belajar untuk diam dan mendengarkan suara Tuhan. Karena pikiran kita sama hati kita yang seperti saya tulis tadi, pikiran kita seringkali berceceran kemana-mana, hati itu seringkali nggak karu-karuan bergemuruhnya, gunda gulana. Hati itu terfragmentasi, yang di sini ngerti komputer kan, kalau sebuah hard disk itu sudah terfragmentasi atau perlu kalau sekarang itu apa namanya? Dulu kan defragment, sekarang apa? Terus gak ada ya? Oh, masih ada. Tetap ada toh. Lah. Cuma bersih sampah-sampah itu toh. Nah, bersih sampah. Nah, kan kalau terfragmentasi kan kepecah-pecah nggak karuan dan mari gitu kan kepecah-pecah dan belakaraan nggak karuan. Nah, perlu didefragment kan supaya terkumpul, tertata dengan rapi. Nah, rekoleksi itu kurang lebih seperti itu gitu loh. Nah, di dalam rekoleksi juga kita belajar untuk namanya solitude. Solitude itu mengambil waktu untuk diam, tenang, dan sendiri. Nah, maka dari itu saya minta ke teman-teman, salah satunya malam ini, handphonenya tolong di-mute. Kalau memang nggak ada perlu panggilan apa-apa, kalau bisa supaya nggak notifnya keluar, di airplane mode kalau bisa. Nanti pada saat kita praktek. Dan solitude ini, kalau teman-teman bisa melakukannya entah pagi atau malam, itu kita bisa lebih enak loh. Dan pada saat belajar melakukan ojo putus asa. Saya sendiri sampai sekarang 10 menit pertama itu pergumulan tok di sini. Maksudnya
ati itu wis pokok pikiran sampai ati sik bluakeran. 10 menit pertama itu kayak gitu. Baru menginjak 15 menit itu mulai sondok lumayan. Duh, karena belum terbiasa gitu toh. Dan salah satunya kenapa tidur itu merupakan anugerah yang Tuhan kasih, itu juga. Saya nggak ngomong tidur itu nggak baik. Cuman kenapa kok kita lebih gampang, maksudnya pada saat kita berusaha untuk hening tenang di hadapan Tuhan, solitude kayak gitu, itu pada akhirnya kebablasan tidur. Karena itu loh, distraksinya dalam kehidupan kita itu terlalu gede. Kesibukan, aktivitas, beban, itu menyedot energi kita terlalu banyak. Sehingga pada saat kita berusaha seperti ini, sekarang ampas sih. Akhirnya bablas. Ya, ambil waktu yang terbaik lah. Buat setiap kita ambil waktu yang terbaik. Entah kapan ambil waktu yang terbaik. Tapi praktek solitude itu adalah hal yang buat saya di zaman sekarang ini tuh semakin langka. Dan aku ngomong menurutku loh ya, itu berharga banget. Ya kita bisa berdiam diri di hadapan Tuhan dan kita noise-nya itu hilang gitu. Kita bisa meredakan semua noise itu. 5 menit itu seneng. Kita bisa 5 menit atau kurang dari 5 menit sekalipun nggak apa-apa. Tapi memang untuk bisa ngarah ke situ butuh latihan. Cek gorong iso gak apa-apa. Lakukan terus setiap hari. Itu yang saya praktekkan. Terus yang kedua ya, mana tahu kok doa eksamen? Doa eksamen dicetuskan pertama kali sama Saint Ignatius dari Loyola. Kalau pernah dengar di Katolik namanya Ordo Jesuit, nah ini salah satu Ordo Jesuit. Nah, Saint Ignatius pada saat dia mengajarkan doa eksamen itu ngajari buat setiap orang percaya bagaimana kita mengambil waktu sejenak, mulai dari belajar solitude dan pada akhirnya ngambil waktu pause sejenak untuk kita bisa menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita sepanjang hari itu seperti apa. Dan izinkan Roh Kudus untuk nge-pause seperti itu. Misalnya, oh pas aku kerja kayak gini, atau pas aku negur anakku, atau pas aku ditegur sama siapa, atau apapun juga gitu. Izinkan Roh Kudus untuk nge-pause dan pada saat itu kita juga bisa merasakan bahwa oh ternyata Tuhan hadir ya di dalam setiap itu. Atau pada saat Roh Kudus mengingatkan kita, kamu nggak genah, hatimu seperti ini. Memang sikapmu nggak apa-apa, tapi hatimu gini, pikiranmu jahat seperti ini. Nah itu izinkan Roh Kudus untuk melakukan intervensi ilahi gitu, nge-pause. Nah, di dalam doa eksamen itu, secara nggak langsung kita melakukan 2 hal, namanya kontemplasi dan refleksi. Kontemplasi itu dalam kontemplasi itu kita mengingat, merasakan kembali, meninjau kembali tentang kehadiran Tuhan sepanjang kehidupan kita itu bagaimana, seperti apa, dalam momen apa. Refleksi itu merupakan saat di mana Roh Kudus berbicara kepada kita dan kita mendengar suara Roh Kudus, dia menegur kita, dia mengingatkan kita ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang nggak benar. Dan itu hati kita dikalibrasi di situ. Refleksi itu salah satunya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini nggak mandek sampai situ toh. Maka di salah satu doa eksamen itu juga, itu kita perlu melangkah ke next step-nya. Ngomong tentang meditasi tersebut. Setelah itu jangan lupa pada saat melakukan semuanya itu maka nggak bisa dilepaskan namanya Alkitab, kitab suci gitu loh. Dan dari diingatkan semuanya oleh tentang kita menyadari kehadiran Tuhan, hadiratnya, kebaikannya, penyertaannya seperti apa, kita diingatkan kembali sama Roh Kudus, kita perlu bertobat seperti apa, dan melalui pembacaan firman kita diingatkan kembali, firman Tuhan ini bicara apa sih buat kita, dan apa yang perlu kita lakukan. Sekali lagi nggak cuma mandek sampai situ toh, nanti pada akhirnya meditasi itu akan menuntun kepada kita apa yang perlu kita lakukan. Mendengarkan suara Tuhan selalu endingnya itu apa yang harus kita lakukan sehingga kita semakin bertumbuh dewasa.
Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Sebelum kita belajar. Monggo. Kalau misalnya dilakukan itu maksudnya harus betul-betul diam. Kalau sambil aktivitas nggak boleh, tapi aktivitas yang rutin. Aktivitas yang rutin yang kita lakukan sendiri di ruangan tertutup sendiri, yaitu mandi. Boleh. Soalnya aku biasain ngono. Sampai lali ke sampoan mikir kali ini. Cuma kan gini, ada yang bisa kamu lakukan, gitu ya, pada saat di tengah melakukan aktivitas itu, tapi ada bagian tertentu di mana kita memang perlu betul-betul mengambil waktu untuk sendiri. Tapi nggak ngomong harus sendiri, Vel. Misalnya gini, temukan tempat Maha Kudus teman-teman masing-masing, tempat Maha Kudus masing-masing dari setiap teman-teman. Dan temukan waktu-waktu kudusnya kalian di mana. Misalnya, ruang Maha Kudus setiap kita itu beda-beda. Salah satunya kalau buat saya, ruang Maha Kudus saya itu ya waktu pas PUK. Itu ruang Maha Kudus buat saya. Pengakuan yang jos. Apa? Pengakuan yang jos. Karena pada saat saya membaca firman, dan saya merenungkan kembali bacaan saya, dan saya mengingat tentang Tuhan pada saat lagi PUK sekalipun, itu ruang Maha Kudus buat aku. Dan itu waktu-waktu yang oke buat aku. Pada saat, ya yang nyetir bisa juga, tapi ya jangan kehilangan konsentrasi pas nyetir. Pada saat kita lagi, yang kayak kok mungkin nggak tahu, pernah juga apa, rasanya kayak gini, lagi noto barang di gudang, lagi nyampur-nyampur, tiba-tiba mengingat akan Tuhan, dan langsung kayak hadirat Tuhan langsung seret. Nah, ini kita melakukan bersama di sini. Nah, enggak, mengenai masing-masing teman-teman seperti apa? Kan beda-beda. Salah satu waktu kudus saya malam sebelum tidur. Cece wis tidur, mati semua, setelah membaca firman, mateni semua, saya ngambil waktu untuk, ya orang ngomong topo, meditasi. Dan pada saat itu saya melakukan kontemplasi, refleksi, meditasi seperti itu. Dan apa yang harus saya lakukan pada akhirnya besoknya. Jadi, temukan ritmemu dewe. Enggak ada yang ngomong bahwa itu salah. Enggak bisa. Setiap orang itu akan menemukan ritmenya sendiri, Vel. Dan tempatnya di mana. Ya. Oke. Masih jelas? Masih kurang jelas? Belum menemukan ruang Maha Kudusnya. Bisa waktu nyetir, bisa banyak macam dia ngomongnya. Oke. Sudah. Lukas 10 Hah? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.